Gimana kalau semua yang kamu tahu tentang sukses itu salah? Gimana kalau justru dengan nggak ngapa-ngapain, kamu malah bisa dapetin semua yang kamu mau? Kedengarannya gila, kan? Tapi, percaya deh, rahasia manifestasi paling ampuh itu justru ada di sana. Kita hidup di dunia yang kayaknya selalu nyuruh kita gas terus, kerja keras, ngejar ini itu sampai ngos-ngosan. Kalau enggak sibuk rasanya berdosa. Kalau enggak ngoyo, rasanya enggak berjuang. Kamu pasti pernah kan ngerasa kayak gitu? Tapi, pernah enggak sih kamu ngerasa capek banget, sudah ngelakuin segalanya, sudah ngatur semua detail, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Atau malah makin jauh dari yang kamu harapkan? Rasanya kayak lagi lari di tempat, padahal sudah ngeluarin semua tenaga. Nah, di video ini, kita akan bongkar sebuah konsep yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala, tapi bisa jadi game changer buat hidup kamu. Ini bukan tentang males-malesan, bukan tentang pasrah tanpa usaha. Jauh dari itu. Ini tentang sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar usaha keras yang bikin kita keringetan. Ini tentang menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan batin dengan cara yang paling santai tapi paling efektif. Tidak melakukan apa-apa. Itu bukan males, tapi jadi dan mengizinkan. Dulu, aku tuh orangnya kontrol freak banget. Semua harus sesuai rencana A, B, C. Kalau meleset dikit, langsung panik, langsung mikir, wah, ini pasti salahku, aku kurang berusaha. Aku selalu merasa harus melakukan sesuatu, harus bertindak, harus memaksakan hasil. Sampai akhirnya aku capek sendiri, energi habis, tapi hasilnya kok ya gitu-gitu aja. Sampai suatu hari, aku mulai belajar tentang konsep ini. Tidak melakukan apa-apa. Awalnya aku skeptis banget. Mana mungkin? Kalau enggak ngapa-ngapain, ya enggak dapat apa-apa dong. Tapi aku sadar, ini bukan tentang pasif atau males. Ini tentang sebuah pergeseran dari doing atau melakukan yang penuh tekanan, menuju being atau menjadi dan allowing, atau mengizinkan yang penuh kedamaian. Coba deh bayangin, kamu nanam benih di tanah yang subur. Kamu siram, kamu kasih pupuk, kamu pastikan dia dapat matahari. Terus, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kamu narik-narik batangnya biar cepat tumbuh? Tentu enggak, kan? Kamu membiarkannya. Kamu mengizinkan benih itu tumbuh sesuai kebijaksanaan alamiahnya. Kamu menjadi seorang pengamat yang penuh kepercayaan, bukan seorang pengendali yang cemas. Nah, itulah esensi dari tidak melakukan apa-apa dalam manifestasi. Ini tentang menjadi pribadi yang sudah memiliki apa yang diinginkan dalam pikiran dan perasaan. Dan mengizinkan semesta untuk mengatur detailnya, untuk membawa apa yang kamu manifestasikan ke dalam realitasmu dengan cara yang paling sempurna. Ini seni melepaskan genggaman kontrol dan membiarkan kekuatan yang lebih besar bekerja untukmu. Menyelaraskan diri dengan aliran semesta, flow state. Pernah enggak sih kamu ngelihat sungai yang ngalir? Airnya bergerak dengan lancar, dia ngikutin lekuk bumi, melewati bebatuan, dan terus menuju tujuannya tanpa pernah memaksa atau berjuang. Bandingkan sama sungai yang arusnya terhalang bendungan atau tumpukan sampah. Airnya jadi berputar-putar, stagnan, atau bahkan meluap, bikin kekacauan. Nah, hidup kita tuh kadang kayak sungai yang terhalang itu. Ketika kita berada dalam kondisi flow atau kondisi mengalir, kita menyelaraskan diri dengan ritme semesta, dengan energi kehidupan itu sendiri. Segala sesuatu terasa mudah, tanpa hambatan, seolah-olah kita didukung oleh kekuatan tak terlihat. Pikiran kita tenang, emosi kita stabil, dan kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kayak atlet profesional yang sering bilang, masuk zona. Dia enggak mikir harus gerak gimana, tapi badannya tahu harus gimana. Gerakannya intuitif, responsnya sempurna, dan mereka merasa seolah-olah waktu melambat. Itu flow state dalam tindakan. Dalam manifestasi, flow state ini berarti kita enggak lagi berjuang, tapi menari sama irama kehidupan, membiarkan diri kita dipimpin oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi. Gimana caranya mencapai flow state ini? Bukan dicari-cari, tapi dilepaskan. Lepasin kekhawatiran, lepasin kebutuhan untuk ngontrol setiap detail, lepasin ketakutan akan kegagalan.
Ketika kita lepasin semua beban itu, kita menciptakan ruang bagi energi semesta untuk bergerak melalui kita, membawa kita ke tujuan kita dengan cara yang paling efisien dan menyenangkan. Intuisi sebagai kompas utama. Dari forced action ke inspired action. Salah satu hadiah terbesar dari mempraktikkan tidak melakukan apa-apa adalah kemampuan kita untuk mendengar suara intuisi dengan lebih jelas. Di tengah kebisingan pikiran yang terus-menerus merencanakan, menganalisis, dan mengkhawatirkan, suara intuisi seringkali tenggelam. Tapi, ketika kita memberi diri kita ruang untuk tenang, untuk menjadi, suara lembut itu mulai terdengar. Intuisi itu kompas batin kita. Bisikan dari kebijaksanaan universal yang memandu kita menuju langkah-langkah yang tepat. Ketika kita dengerin intuisi, kita enggak lagi melakukan forced action atau tindakan yang dipaksakan yang terasa berat, melelahkan, dan seringkali enggak efektif. Sebaliknya, kita melakukan inspired action atau tindakan yang terinspirasi, yang terasa ringan, menyenangkan, dan membawa hasil yang luar biasa. Ada temanku, namanya Maya. Dia pengen banget punya rumah impian, sudah nyoba berbagai cara. Tiap hari mantengin iklan properti, nelpon banyak agen, bahkan berdoa dengan sangat intens. Tapi enggak ada yang membuahkan hasil, malah makin pusing dan stres. Sampai suatu hari, dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa terkait pencarian rumah. Dia fokus pada kebahagiaan saat ini, nikmatin hidupnya, dan percaya bahwa rumah yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Beberapa minggu kemudian, pas lagi jalan santai di lingkungan yang dia suka, dia tiba-tiba ngerasa tertarik banget untuk ngeliat sebuah rumah yang enggak ada di daftar agen manapun. Rumah itu ternyata baru saja mau dijual, dan dia jadi pembeli pertama. Itu adalah inspired action yang muncul dari kondisi mengizinkan dan mendengarkan intuisi. Dia enggak nyari dengan ngoyo, tapi semesta yang nuntun dia ke sana. Pernah enggak kamu ngerasain dorongan tiba-tiba yang rasanya pas banget? Kayak tiba-tiba pengen nelpon seseorang, terus ternyata orang itu yang kamu butuhin? Atau tiba-tiba pengen ke suatu tempat, terus di sana kamu nemu solusi? Nah, itu intuisi lagi ngomong tuh. Itu sinyal dari semesta yang lagi ngasih tahu jalan paling gampang. Oke, sekarang mari kita hadapi beberapa pertanyaan umum yang sering muncul kalau ngomongin konsep tidak melakukan apa-apa ini. Mungkin kamu juga punya pertanyaan yang sama di benakmu. Pertanyaan umum ke-1, jadi saya cuma diam saja dan menunggu, tidak perlu kerja? Bukan diam, tapi mendengarkan. Bukan menunggu, tapi mempercayai. Mari kita luruskan. Tidak melakukan apa-apa, itu bukan berarti kamu jadi patung yang enggak bergerak. Ini tentang mengalihkan fokus dari kerja fisik yang terlihat menjadi kerja batin yang tidak terlihat, tapi jauh lebih fundamental. Kerja keras yang sesungguhnya di sini adalah kerja batin, membersihkan energi negatif, melepaskan keyakinan yang membatasi, membangun kepercayaan yang kokoh pada diri sendiri dan semesta, serta menyelaraskan diri dengan frekuensi keinginan kamu. Bayangin kamu mau nanam bunga. Nyiram itu kerja fisik, tapi kalau tanahnya tandus, penuh gulma, pupuknya enggak bener, mau disiram sampai banjir juga enggak bakal tumbuh maksimal. Nah, kerja batin itu kayak nyiapin tanah yang subur. Jadi, kalau kamu lagi rebahan sambil mikirin masa depan dengan tenang dan penuh keyakinan, itu bukan males, itu lagi kerja batin yang paling penting. Pertanyaan umum kedua, bagaimana saya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus tidak melakukan apa-apa? Ini pertanyaan yang sangat penting, dan kuncinya ada pada mendengarkan tubuh kamu. Tubuh kita itu kayak barometer paling jujur dari kondisi batin kita. Coba deh, lain kali kalau kamu mau ngambil keputusan, atau kamu ngerasa harus melakukan sesuatu. Berhenti sebentar, pejamkan mata, rasain di badan. Kalau ada rasa cemas yang kuat, tekanan, terpaksa, atau perasaan harus melakukan sesuatu, itu adalah sinyal yang jelas untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Itu alarm dari tubuh kamu yang bilang, "Hei, kamu lagi di mode perjuangan. Stop dulu, tenangin diri, dan kalibrasi ulang." Dalam kondisi ini, tindakan apapun yang kamu lakukan, kemungkinan besar akan didasari oleh energi ketakutan atau kekurangan. Dan hasilnya pun akan mencerminkan energi itu. Sebaliknya, kalau kamu merasakan rasa tenang,
semangat membara, kegembiraan, atau perasaan terpanggil yang kuat untuk melakukan sesuatu, itu adalah sinyal untuk inspired action. Itu tubuh kamu yang bilang, ya, ini adalah jalur yang benar. Energi ini selaras dengan keinginanmu. Tindakan yang lahir dari energi positif ini akan terasa mudah, menyenangkan, dan membawa kamu lebih dekat pada manifestasi kamu. Ini semua tentang feeling, bukan thinking. Pertanyaan umum ketiga, apakah ini sama dengan menyerah? Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang paling kuat kepada kekuatan yang lebih besar, bukan menyerah pada tujuan kamu. Ada perbedaan besar antara menyerah dalam arti pasif, putus asa, dan menyerah dalam arti surrender yang aktif dan penuh kepercayaan. Menyerah dalam arti pasif itu kayak kamu melepaskan tujuanmu, kamu berhenti berharap, dan kamu membiarkan diri kamu dikalahkan oleh keadaan. Itu energi kekalahan. Tapi, surrender yang kita bicarakan di sini adalah menyerah pada cara semesta, bukan menyerah pada tujuan kamu. Kamu tetap memegang teguh visi kamu. Kamu tetap tahu apa yang kamu inginkan, tapi kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana itu akan terwujud. Kamu percaya bahwa semesta punya rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan. Bayangin pelaut yang pengen mencapai pulau impiannya. Dia enggak nyerah sama tujuan pulaunya, dia tetap tahu tujuannya, tapi dia nyerah sama kekuatan angin dan arus laut. Dia enggak coba mendayung melawan badai, melainkan membiarkan angin membawanya, menyesuaikan layarnya, dan percaya bahwa dia akan sampai di sana dengan cara yang paling aman dan efisien. Itu surrender yang cerdas dan strategis. Bukan berarti kamu pasrah terus diam aja ya. Ini tuh kayak kamu sudah pesan makanan online, terus kamu percaya aja makanannya bakal nyampe. Kamu enggak perlu ikut nganterin abang ojeknya kan? Kamu cuma perlu percaya dan siap menerima. Praktik melepas kontrol. Gerbang menuju manifestasi. Tanpa usaha keras. Oke, sekarang setelah kita paham konsepnya, gimana sih cara mempraktikannya? Ini bukan cuma teori, teman-teman. Ini adalah sebuah latihan, sebuah perjalanan yang butuh kesabaran dan konsistensi. Aku ada 3 latihan sederhana yang bisa kamu mulai terapkan hari ini juga. 1. Meditasi kesadaran napas. Jangkar di momen kini napas, itu jangkar kita ke momen kini. Kalau pikiran kita lagi ngoyo, lagi sibuk mikirin masa depan, atau nyeselin masa lalu, napas kita seringkali jadi dangkal dan cepet. Nah, ini cara paling gampang buat ngeriset pikiran kamu. Caranya gampang banget. Cari tempat yang tenang, duduk atau berbaring nyaman. Pejamkan mata. Alihkan perhatian kamu sepenuhnya ke napas. Rasain sensasi udara yang masuk lewat hidung, ngisi paru-paru, terus keluar lagi. Jangan coba ubah napas kamu, cukup amati aja. Kalau pikiran kemana-mana, enggak apa-apa, itu normal. Cukup akui pikiran itu, terus dengan lembut balikin lagi perhatian kamu ke napas. Lakuin selama 5-10 menit aja setiap hari. Ini kayak nge-gym buat otot membiarkan kamu. 2. Visualisasi. Melepas beban. Sungai kepercayaan diri. Ini nih yang seru. Visualisasi itu alat ampuh buat ngomong sama alam bawah sadar kita. Latihan ini dirancang buat secara simbolis ngelepasin kekhawatiran dan kebutuhan untuk ngontrol. Setelah kamu rileks dari meditasi napas, bayangin diri kamu duduk di tepi sungai yang jernih dan ngalir tenang. Pikirkan 1 atau 2 kekhawatiran terbesar kamu sekarang, atau keinginan untuk ngontrol hasil dari sesuatu yang lagi kamu manifestasikan. Rasain beban kekhawatiran itu di tubuh kamu. Kata-kata itu punya kekuatan,
Teman-teman, kalau kita ngulang-ngulang hal positif,